Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video singkat kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang keselamatan kerja. Oke. Jadi keselamatan kerja ini sangat temanya sangat dekat dengan kita di Indonesia. Karena menurut saya ini adalah salah satu kelemahan kita di Indonesia selama ini gitu. Jadi kalau orang Indonesia ini bekerja bisa punya kemampuan, ada keterampilan juga bagus. Kemudian kalau kepintaran, orang Indonesia banyak jenius. Cuman menurut saya selama ini yang sering diabaikan oleh orang Indonesia itu adalah keselamatan kerja. Kemudian keselamatan kerja ini juga juga sangat relevan sekarang, apalagi di tengah penyebaran virus corona, ya, COVID-19, Coronavirus Disease 2019, ya. Jadi keselamatan kerja ini itu sudah menjadi wajib pada saat ini karena masing-masing daerah atau masing-masing negara itu biasanya sudah punya peraturan tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan gitu ya, supaya para pegawai dapat bekerja dengan aman dan selamat. Oke, keselamatan kerja itu sebenarnya ada dua yang diatur. Yang pertama, keselamatan kerja secara fisik. Nah, yang kita bekerja itu jauh dari bahaya, jauh dari kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Tapi juga keselamatan kerja itu termasuk kesehatan pegawai. Makanya di Indonesia itu kalau keselamatan kerja biasanya disebut sebagai K3. K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, jadi keselamatan kerja ini kapan munculnya? Itu munculnya sudah lama sekali, sejak awal dari revolusi industri yang pertama itu sudah ada tuntutan terhadap keselamatan kerja ini. Jadi revolusi industri kalau masih ingat itu kan terjadinya di Inggris ya, pertama kali pada tahun 1800-an. Itu pada awalnya revolusi industri karena ditemukannya mesin uap sehingga banyak pabrik, ya kan, banyak dibutuhkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu kondisinya memprihatinkan pada saat itu. Jadi mesin-mesin yang bahaya itu digunakan, tidak ada prosedur yang tetap, apa segala macam. Kemudian sudah mulai muncul isu di Inggris pada saat itu bahwa para pekerja di pabrik-pabrik itu harus dilindungi. Artinya harus diciptakan suatu kondisi yang nyaman bagi para pekerja. Jadi pada tahun 1800-an, pada awal saat revolusi industri pertama saja itu sudah ada, ya, isu tentang keselamatan kerja ini. Kemudian di Amerika juga ada satu kejadian yang sangat bersejarah gitu ya. Seorang pegawai, dia mengoperasikan mesin, ya kan, kemudian tangannya itu terjepit sehingga putus, tapi dia tidak mendapatkan ganti rugi apa-apa. Itu terjadi, saya agak lupa apakah 1800-an atau 1900-an. Jadi karena dia adalah tulang punggung keluarga, sehingga ya keluarganya menjadi jatuh miskin, ya kan, karena dia tidak bisa lagi bekerja di pabrik, tangannya sudah dipotong setengah. Nah, sehingga dampaknya terhadap keluarganya besar sekali. Makanya muncullah isu tentang keselamatan kerja ini. Nah, keselamatan kerja ini kalau bagi pegawai itu sudah jelas ya. Keselamatan kerja itu memberikan kenyamanan bagi si pegawai. Kesehatan juga terjaga, dan bekerja itu juga memiliki prosedur-prosedur yang jelas sehingga kita bekerja bisa dengan aman. Tapi dari sisi perusahaan, apa keuntungannya? Keuntungan bagi perusahaan itu yang pertama adalah sebenarnya dengan keselamatan kerja itu terjamin, pegawai itu bisa lebih produktif, ya. Artinya keuntungan pertama bagi perusahaan itu adalah produktivitas kerja. Kenapa? Kalau seandainya pegawainya itu dia itu tidak pernah sakit, ya, jarang sakit, kemudian kerja jarang terjadi kecelakaan, ya kan? Artinya kan perusahaannya bisa berjalan dengan lancar gitu ya setiap hari, ya kan, atau setiap hari kerja. Jadi kalau tidak ada kecelakaan kerja, tidak ada pegawai yang sakit-sakitan, semuanya selamat, ya produktivitas kerja juga otomatis akan tinggi gitu ya. Jadi manfaat pertama bagi perusahaan adalah produktivitas, ya. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan juga sebenarnya makin rendah. Jadi cost-nya semakin rendah. Kenapa? Kan jarang terjadi kecelakaan. Kalau bayangkanlah misalnya ada suatu perusahaan konstruksi misalnya, dia membangun gedung, terjadi kecelakaan, itu kan yang harus dikeluarkan biaya besar sekali.
biaya kesehatan bisa dikurangi, biaya asuransi bisa dikurangi. Itu kalau perusahaannya itu menerapkan prosedur yang tepat. Jadi pertama tadi keuntungannya produktivitas bisa meningkat, kedua biaya yang dikeluarkan perusahaan juga bisa semakin rendah gitu ya. Kemudian apa manfaat berikutnya? Manfaat berikutnya adalah citra perusahaan. Jadi citra perusahaan ini sangat besar pengaruhnya. Pertama, perusahaan yang citranya bagus, konsumen pasti suka, ya kan? Misalnya kita melihat inilah tayangan di pabrik, di mana misalnya pabrik coklat misalnya. Kemudian kita melihat orang-orang di situ di tayangan itu, misalnya kita nonton di TV atau di YouTube, ya kan? Keselamatan kerjanya terjamin, ya kan? Semua pegawainya itu memakai alat pelindung diri, kemudian pakai sarung tangan, kemudian pakai ini, kemudian ada rambu-rambunya, pakai sepatu, pakai apa. Kita melihat itu, wah pabrik coklatnya saja seperti ini, berarti coklatnya bagus sekali gitu kan. Itu kan citra sebenarnya. Ya kan? Kemudian yang kedua, bagi perusahaan sendiri ketika dia keselamatan kerjanya terjamin dan itu sudah menjadi citra dirinya, kalau bekerja di situ pegawai ini aman gitu ya, maka dia ketika melakukan rekrutmen juga akan semakin gampang. Kenapa? Pegawai-pegawai yang bagus-bagus ya pasti akan melamar ke tempat yang dianggap nyaman. Misalnya kita mencari pekerjaan, kita ada punya beberapa pilihan perusahaan. Saya bisa melamar ke perusahaan A, saya bisa melamar ke perusahaan B. Saya tahu kalau di perusahaan A ini pasti prosedur keselamatannya tinggi, mereka sangat hati-hati gitu. Tapi di perusahaan B, mereka agak asal-asalan kerjanya. Perusahaannya sama-sama bagus, gajinya sama misalnya, fasilitas kita dapatkan sama, tapi kita sebagai seorang pekerja pasti kita akan lebih milih ke perusahaan A, di mana keselamatan kerjanya lebih terjamin ya. Jadi itu manfaat berikutnya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah kalau keselamatan kerja terjamin, perusahaan itu bisa mengatur stres kerja. Ya, stres kerja itu diatur. Jadi mengenai stres kerja ini mungkin kita akan bikinkan videonya satu lagi. Stres kerja itu ada sebuah apa ya, sebuah miskonsepsi gitu, kesalahpahaman. Banyak yang menganggap bahwa stres itu dihilangkan. Sebenarnya kita tidak boleh menghilangkan stres. Stres itu harus ada. Dalam pekerjaan stres harus ada. Ya, cuman stres yang bagus itu adalah stres yang dikelola. Nah, kalau seandainya keamanan kerja itu ada, prosedur itu jelas, maka stres kerja itu bisa diatur atau dikelola gitu ya. Nah, setiap pegawai itu harus punya stres, tapi stres itu bukan stres yang tinggi. Kalau stres yang tinggi, akhirnya malah dia tidak bekerja nanti, ya. Nah, kemudian selanjutnya apa saja penyebab kecelakaan kerja gitu ya? Yang dihindari kan kecelakaan kerja. Jadi penyebab kesalahan kerja itu yang pertama adalah kurangnya prosedur, ya. Prosedurnya tidak jelas sehingga para pekerja itu bekerjanya asal-asalan, ya. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia sudah punya prosedur yang lengkap dan harus dipatuhi. Misalnya kalau kita pergi ke tempat orang developer yang bagus gitu ya, kita masuk ke tempat dia membangun gedung saja, itu harus pakai helm, harus pakai pelindung mata dan lain sebagainya, harus pakai sepatu yang untuk ini yang ujungnya itu terbuat dari besi itu. Nah, artinya untuk masuk ke dalam tempat kerja saja harus ada prosedurnya. Kalau seandainya tidak ditepati, maka tidak boleh masuk. Nah, jadi keselamatan kerja itu yang awal adalah dari prosedur dulu, ya kan? Prosedur misalnya menghidupkan komputer misalnya, bagaimana caranya yang aman. Yang pertama di ini, kemudian yang kedua begini, ketiga begini. Nah, itu namanya prosedur kerja, ya kan? Kemudian adanya sarana, ya. Yang kedua adanya sarana. Ya, sarana ini minimal pertama peralatan yang ada dalam kita sendirilah gitu. Kalau di tempat konstruksi atau di pabrik misalnya minimal misalnya helm, kemudian pelindung tubuh mungkin ya, sarung tangan, sepatu ya kan, kemudian alat-alat lain yang kira-kira akan diri kita. Makanya di tempat kerja itu walaupun tempat kerja bukan konstruksi atau bukan pabrik, tempat kerja itu kan biasanya harus pakai sepatu ya kan. Itu kan sebenarnya untuk keamanan juga. Ya kan? Nah, saya pernah berkunjung ke pabrik coklat di Batam. Itu kalau kita datang, sepatu kita pun harus dibungkus gitu, pakai plastik. Itu adalah sarana. Jadi memang harus disediakan oleh perusahaan itu kalau seandainya mau kerjanya bagus, ya harus disediakan sarana-sarana yang tepat.
Kemudian kalau misalnya di tempat kerja harus ada ini smoke detector atau ini asap. Ya, kalau seandainya terjadi kebakaran, asapnya muncul, nah sedikit saja itu langsung airnya keluar. Kalau tidak ada alat seperti itu, minimal ada hidran. Ya, nah kalau di kampus saya di Fakultas Ekonomi itu setiap lantai ada hidran. Ya, yang panjang ininya, panjang selangnya itu panjangnya bisa sampai ke ujung-ujung gedung. Nah, tiap lantai ada. Bahkan di ini juga ada, di luar gedung juga ada. Kemudian ada lagi racun apinya dan lain-lain sebagainya. Kemudian sarana itu bukan hanya peralatan-peralatan tapi juga susunan tempat kerja itu. Misalnya tempat evakuasinya di mana gitu, ya kan? Kalau seandainya terjadi gempa, nah kemana? Apakah ke lantai atas atau ke bawah keluar? Nah itu juga disediakan sarana. Itu misalnya seperti tulisan-tulisan titik kumpul dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga penyebab terjadi kecelakaan itu adalah kurangnya kesadaran. Jadi prosedur sudah ada, sarana sudah dikasih, ya tetap lagi kembali kepada si pekerja masing-masing. Dia itu punya kesadaran nggak gitu untuk menjaga keselamatannya sendiri. Saya sering melihat perusahaan-perusahaan besar gitu ya, pegawainya sudah dikasih alat gitu, tapi alatnya nggak digunakan. Kenapa? Takut ribet gitu, takut ini. Padahal dia pekerjaannya berbahaya sekali, ya kan? Nah, kesadaran tetap pada diri kita sendiri. Ya sama seperti kondisi kita sekarang lah. Saat penyebaran wabah COVID ini, prosedur ada, ya kan? Sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya supaya mengurangi mencegah penyebaran COVID-19 itu. Prosedur ada. Sarana ada enggak? Ada. Sarana kan kita bisa sediakan sendiri. Misalnya sabun cuci tangan itu kan ada, kita masing-masing di rumah ada, ya kan. Kemudian masker bisa bikin sendiri, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Tapi tetap saja kesadaran kita itu kurang. Ada juga yang misalnya kumpul-kumpul di luar gitu, ya kan, kemudian pulang ke rumah nggak cuci tangan, langsung aja dia dengan keluarganya dan lain-lain sebagainya. Nah itu bisa menyebabkan penyebaran. Jadi bukan hanya prosedur sarana dan sarana saja, tapi juga termasuk diantaranya adalah kesadaran, ya, kesadaran dari si ini sendiri. Nah kesadaran ini juga termasuk di dalamnya kepatuhan, ya. Kalau kesadaran itu kan dari dalam sendiri, kepatuhan itu sudah dari luar. Jadi ada instruksi patuh enggak pegawainya. Jadi misalnya kata ininya prosedurnya misalnya untuk mematikan komputer, prosedurnya seperti ini. Pertama shutdown komputer, kemudian kedua matikan UPS, yang ketiga cabut alat ininya, ya kan. Nah misalnya si pegawai tidak patuh, dia pengen pulang cepat misalnya, langsung aja cabut kabel, ya bisa terjadi kebakaran. Padahal prosedur ada, sarana ada, kesadaran kepatuhan dia nggak ada. Nah itu adalah beberapa penyebab kecelakaan kerja. Apa saja upaya-upaya untuk mencegah kecelakaan kerja itu? Nah ini berhubungan dengan keselamatan kerja. Yang pertama, perusahaan atau organisasi harus identifikasi dulu. Apa kira-kira yang mungkin gitu ya akan menyebabkan kecelakaan kerja atau kondisi yang tidak diinginkan gitu ya. Itu masing-masing perusahaan, masing-masing organisasi berbeda-beda. Bisa jadi karena beda yang diproduksi, beda yang dikerjakan, atau beda lokasi. Misalnya seperti di Kota Padang, ini risiko gempa di sini tinggi, maka harus ada prosedur-prosedur tentang gempa. Tapi kalau di sini karena di Padang ini nggak ada gunung berapi ya, jadi nggak perlu prosedur darurat gunung meletus, ya nggak perlu di Kota Padang. Mungkin kalau di Bukit Tinggi perlu mungkin karena ada gunung Merapi di sana. Ya. Kemudian yang kedua, dilakukan pembinaan. Jadi kita sudah identifikasi, kita tetapkan SOP-nya, kemudian yang kedua ya kita bina pegawai tadi, ya kan? Misalnya kita sudah sediakan alat pemadam kebakaran di setiap lantai di gedung, tapi ternyata nggak ada yang bisa pakai, ya itu kan sama dengan bohong saja. Artinya alat itu untuk cuman sebagai pajangan saja, ya kan? Nah, jadi setelah ada prosedur, setelah ada kita identifikasi, kita latih pegawai gimana cara menggunakannya, gimana cara menggunakan alat ini dengan aman, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga harus ada SOP-nya, ya, SOP atau sistem manajemennya itu dituliskan. Nah, jadi jelas. Oke, itulah materi kita sedikit tentang keselamatan kerja. Ya, memang materinya singkat saja seperti biasa. Sampai jumpa di video berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam marketing dan kewirausahaan.